Oke. Oke. Oke, selamat apa ya kalau gini ya? Saya selamat pagi, Arni selamat sore. Oke, selamat sore waktu Kanada. Kawan-kawan para sahabat Elsa setanah air. Kini memang acara ngabuburit yang unik. Jadi mendatangkan kawan saya dari jauh-jauh dari Kanada, dan kemudian sesi settingan acaranya karena memang biar mendekati bener-bener namanya ngabuburit itu kan menjelang buka puasa ya. Kalau terus acaranya digelar sore di sini kan nggak lucu. Jadi ya. Berarti Arni masih puasa ya? Ya, masih. Oke, kawan-kawan para sahabat Elsa setanah air, pada sore ini waktu Kanada, jangan dikira saya ini sedang di Kanada ya. Jadi saya hanya menyesuaikan waktu mendekati buka puasa. Kita akan bersama dengan kawan saya, kawan seperjuangan ketika menghitung dan menimbang bahan makanan. Ini ada Arni Wahyuni. Ya, Ari Wahyuni. Dia, nah ini yang nanti juga akan saya tanyakan nih, Ari Wahyuni, tetapi di akun media sosialnya itu adalah Arni Bilal. Nah, sebelum kita mulai yang serius-serius nih, gimana kabarnya? Kanada aman? Alhamdulillah, sehat. Oke. Lagi batuk aja. Lagi batuk aja. Ini kan karena alergi, aduh. Oke, Ar. Bukan COVID tuh ya. Bukan COVID toh ya, udah vaksin loh ya, udah vaksin apa itu pertama ya Arya, berarti 2 minggu lagi ya, yang kedua ya. Insya Allah nanti nunggu SMS. Oke, siap. Ya. Arni, pertama kali ini ya, silahkan perkenalkan, sapa kawan-kawan kami, sahabat kami, Elsa yang akan menonton sesi acara kita dengan ngabuburit ini. Nanti akan kita tayangkan via YouTube, dan pasti akan saya sebar, gitu kan? Sebarkan. Di apa namanya, di akunnya Elsa YouTube dan di Facebooknya saya. Oke, silakan memperkenalkan dan menyapa kawan-kawan. Halo semuanya, teman-teman di Indonesia. Selamat pagi waktu Indonesia apa gimana ini? Selamat pagi, betul Ar. Nama saya Arni Wahyuni. Saya ibu dari 3 anak. Saya saat ini tinggal di Kanada. Terus apa lagi? Selebihnya dikip dulu, biar seru. Ya, wis. Ya, oke. Oke, Ar. Sudah memperkenalkan diri ya kawan-kawan. Kak Arni sudah memperkenalkan diri. Bukan hanya berasal dari Indonesia, tapi juga berasal dari Semarang. Nah, ini tayangan ini banyak digemari dan dilihat oleh kawan-kawan yang dari Semarang menjelang buka puasa. Jadi nanti makanya kemudian kami akan tayangkan, karena di sekitaran Semarang liputan-liputan ringan lah kayak gini dengan kawan-kawan di selama bulan puasa. Nah, Arni, sesi saya itu kan sebenarnya public health, tapi saya nggak mau rugi lah ya. Saya pengennya untung banyak kan, sulit kan untuk mengatur jadwalnya Arni itu kan sulit. Jadi kemudian juga selisih 11 jam ya, Ari ya? Ya. Selisih 11 jam antara Indonesia dengan Kanada. Jadi saya akan memanfaatkan sebaik-baiknya ini sesi dengan Arni. Oke, Ari, yang pertama. Sejarahnya itu seperti apa sih? Ini sebelum sampai ke Kanada. Saya lihat juga Arni ini juga pernah tinggal di Inggris, di Perancis ya, Arya? Enggak, di Afrika, kebanyakan di Afrika. Kebanyakan Uganda, di Afrika ya? Rwanda dan Kongo. Oke, nanti kita tes ya, bisa bahasa Afrika sebagus saya. Waduh, tak panggilin ke suamiku kalau itu. Oke, Arni,
sejarahnya di mana sih sama suami? Nah, ini menjadi penting ini. Karena itu kan awalnya kan. Karena ketika kemudian dulu waktu masih berseragam putih-putih, istilahnya sih kuliah, tapi pakai seragam. Itu nggak ada potongannya sama sekali, para pemirsa kawan-kawan sahabat. Arni itu kemudian punya nyali gitu kan. Punya nyali jauh pergi gitu kan. Apalagi masih inget banget kolokanmu itu kan ini kan Arya. Oke. Betul. Iya ternyata kawan-kawan ternyata nyalinya itu melebihi saya. Saya masih ingat ketika itu ini prologannya ya. Sempat terakhir ketemu itu kapan lah lupa itu, terus kemudian saya dikasih link form pengisian untuk ini ya, untuk volunteer di UN ya Arya. UN. Ya, Ngerti nggak hari ini? Ini aku pengakuan dosa aja ya. Memang. Jadi itu sudah tak isi waktu dikirim sama Arni itu sudah aku isi. Terus kemudian tinggal send lah. Ternyata di situ aku baru sadar aku nggak ada nyali ternyata. Aku nggak ada nyali, aku nggak ada nyali untuk kemudian apply. Aku pikir ketika kemudian udahlah kalau nggak ada nyali sudah aku batalin. Jadi masih sudah tak isi dulu itu. Ternyata nyaliku nggak sampai seberapanya ketimbang Arni gitu. Nah, tapi nanti itu ya kita akan ngobrol soal UN itu PBB lah ya. Misi apa sih yang diemban Arni ketika di PBB. Tapi sebelumnya kita akan kulik Arni sejarah ini dulu bagaimana sih dengan suami. Oke, silakan Arni. Saya itu dulu kenal suami tahun 99 kayaknya. Dikenalin temennya. Oke, temennya. Waktu itu kan pas zaman-zamannya awal-awal MERC ya. Waktu itu ya. Internet ya kan waktu itu zaman-zamannya internet awal zaman jadul gitu lah. Betul. Kalau sekarang mah banyak aplikasi ya. WhatsApp dan Facebook ya. Nah, itu dikenalin temennya yang kemudian temanku. Terus jadi istilahnya itu dia nggak percaya kalau saya cewek. Oke. Jadi sampai ayel-ayelan, terus dia sampai telepon mau membuktikan kalau aku cewek gitu loh. Oke. Karena beda bahasa, beda ras. Arni itu kalau kita misalnya orang Indonesia dengar Arni pasti perempuan ya Arya. Iya. Ini oke, lanjut. Oke. Terus kenal. Terus ya kenalan habis itu kita suka surat-suratan. Surat tertulis? Kan, iya, waktu itu kan zamannya belum zaman internet kayak gini lah. Oke, ini anak old school lah ya Arya. Anak old school lah ya. Betul. Terus pas itu aku maksudnya sama suami itu nggak pacaran karena saya punya pacar. Ingat nggak waktu kuliah pas saya ada yang jemput? Ya, inget lah. Makanya itu aku nggak ada bayangan Arni loncat gitu kan, tiba-tiba. Iya, punya pacar. Dia itu kalau saya ngomong suamiku itu sahabatku, jadi tempat curhatnya aku. Gitu terus ya. Terus dari situ tuh dia suka adiknya, dia memperkenalkan adiknya, istilahnya biar adiknya itu belajar bahasa Inggris juga. Jadi adiknya suka surat-suratan juga. Adiknya cewek-cewek kan. Adiknya perempuan ya? Cewek? Ya. Okay. Cewek-cewek ya. Terus suka surat-suratan, bapaknya ikut-ikutan, ya toh. Ini antara pesonanya Arni atau pesona orang Indonesia ya? Sebentar, Ar. Dukunmu dari mana itu? Semarang. Itu eranya sudah eranya Ki Joko Budo belum ya? Belum kayaknya. Belum. Dia terus kenal itu saya waktu itu masih pacaran sama teman dari SMA. Sampai lama sih. Terus saya putus karena nggak disetujui orang tua. Nah, itu belum tahu. Ya. Kalau sekarang tahu nyesel pasti Arya. Nggak tahu ya. Oh nggak tahu. Anak Semarang kan?
Iya, Pernah aku tahu itu Justina kan ya kan teman SMA-nya ya Arni. betul. Nah, KKN-nya kan bareng Ya, sama aku satu kelompok. Ya ya sedikit-sedikit betul. curi dengar tahu lah. Oke. Waduh, rahasia aku terbongkar gitu. Sedikit toh. Yang lainnya belum nanti maksudnya. Terus jadi waktu putus terus tiba-tiba suami itu kan kalau nggak salah saya kenal itu 99 tahun 1999. Terus 2013 itu dia kan dapat kerja di Kongo di Afrika. Dapat kerja di Kongo. Nah, kebetulan itu bosnya itu orang Malang, India tapi orang Malang. Ya, jadi dari situ terus bosnya itu suka ikut-ikutan kalau suami saya itu ngobrol, telepon apa-apa gitu loh waktu itu. Ya, dia kan apa namanya kangen ngomong bahasa Jawa istilahnya. Ini asli Malang, orang asli Malang ya berarti. Jadi enggak orang India, dia lahirnya di Malang, keluarganya dia di Jakarta semua, tapi dia udah lama meninggalkan Indonesia. Nah, pas aku di waktu itu udah putus sama pacarku. Nah, itu bapaknya almarhum bapak mertua itu tiba-tiba telepon bilang, boleh nggak sama kakakku tapi teleponnya bukan sama aku. Bilangnya minta aku buat anaknya. Oke, dilamar lah ya. Dilamar lah bahasanya ya. Tapi ditolak. Gara-gara keluarga kan bilangnya ya orang jauh belum pernah ketemu kan, siapa pastilah nggak boleh lah gitu. Tapi keluarganya suami itu ngeyel gitu loh, makanya kekeh gitu loh, pokoknya nanti lihat pokoknya anak saya tuh mau datang 2 tahun lagi. Sudah karena kontrak kerjanya di Afrika itu 2 tahun per 2 tahun cuti gitu. Nah, setelahnya terus ya dari situ saya bilang dia sahabat saya udah kenal semuanya keluarganya. Udah terus dia datang kemudian 2 tahun kemudian sih bener ya, dan 2 tahun kemudian dia datang ya dari Afrika atau dari Pakistannya atau sama keluarganya itu? Dari Kongo ke Pakistan, dari Pakistan ke Indonesia. Terus di situ disidang sama keluarga saya. Siapanya? Calon suami ketika itu. Oke. Disidang dan ternyata lolos dia. Mantap sekali itu. Ini ngalah-ngalahin disertasi ya, ujian sidang disertasi gitu ya. Iya, betul. Oke. Habis nikah, terus habis nikah lah itu suami balik ke Kongo. Saya masih dikenalkan ke Pakistan dulu. Terus suami kembali ke Kongo, saya balik ke Indonesia. Itu kemudian LDR ya, zaman anak-anak milenial sekarang kan LDR ya. Berapa lama itu LDR-an itu? 6 bulanan lah. 6 bulan karena saya nikah Juli, Desember aku udah ke sana. Oke, jadi nggak terlalu lama lah ya kalau untuk kelas LDR-an. Oke. Terus kedua, ini masih soal keluarga lah ini. Saya itu kan ketika kemudian kita mau mengagendakan acara ini kan minta izin untuk ngoprek ini kan, foto-foto segala macam akun media sosialnya Arni mulai dari Facebook, Twitter itu kan saya cari gitu. Dan saya menemukan itu fakta yang menarik. Fakta yang menarik itu adalah yang pertama, dari sekian foto yang ada Arni itu tidak pernah diunggah oleh Arni kecuali foto keluarga. Itu foto-foto dimanapun ya. Nanti kita akan lihat. Nanti kita banyakkan foto-foto itu nggak pernah sendirian. Itu foto-foto ketika di Kongo, Rwanda, Kenya segala macam lah itu ada. Terus kemudian yang kedua, ini menarik nih. Ini apakah kekhawatiran yang berlebihan ataukah saya kurang tahu ya. Saya mau ngelacak nama sebenarnya karena tahun berapa kita kan pernah ketemu sama si saya itu lupa kan antara Ayah apa itu yang Kania kan, antara Kania apa Ayah aku nggak ngerti itu ya. Kainat namanya. Kainat ya area. Nah, itu kan pernah ketemu itu ya lah. Itu saya nyari lah. Terus kemudian sampai kemudian nama suaminya Arni itu kan Pere de Kania Ayah. Pere itu kan kayak ayah kan? Kania Ayah.
Ayah kan Pere itu ya? Iya, ayah. Ketemu orang tua kan lah? Ya, betul. Nggak ketemu, Ar? Ya, ayah dari Kenia sama ayah ya. Iya kan? Nah, itu kenapa? Ya. Itu jadi kayak memang nggak nama itu kayak memang nggak anu ya, atau ini maksudnya begini, nggak mencantumkan nama itu karena kekhawatiran media sosial sekarang, atau memang udah nggak suka gitu aja? Nggak tahu, dia dari dulu tuh namanya gitu. Aku dulu pernah namanya Mir Dekania Ayah. Jadi ibu, terus sering ibu dari Kania Ayah. Terus sering salah orang itu salah japri ke suami karena teman kita tuh banyak kan sama. Jadi teman suami juga teman saya gitu kan. Jadi sering salah japri, akhirnya saya ganti. Jadi bukan karena ketakutan akan media sosial gitu ya berarti ya? Enggak. Saya tak cari bener itu, bener. Terus ya itu tadi. Nah, ini yang ada fakta menarik lagi, satu lagi. Dari sekian banyak foto Arni, saya itu hanya baru menemukan satu. Di mana Arni itu nggak pernah senyum. Ketawa bukan senyum. Ketawa. Nanti kita akan lihat itu. Bener itu. Cuman satu saya nemukan, itu pun nggak dalam kondisi sedih, tapi ya datar-datar aja. Cuman nggak, hanya satu yang aku temukan senyum, yang lainnya ketawa. Nah, ini kan sebegitu bahagianya Arni menikmati hidup ya. Atau nanti bisa dibuktikan hari itu. Itu nanti bisa dibuktikan. Nah, pertanyaannya kemudian begini, seberapa pentingkah peran keluarga itu buat Arni? Karena dengan perjalanan ketika mau menikah dengan suami yang beda negara, beda ras, beda kebudayaan pastinya. Ini kan yang satu itu kan cuman yang sama kan cuman satu kan, keyakinan kan waktu itu kan, agama kan hanya betul. Agama saja kan, tapi yang lainnya itu kan, apalagi kan suami dari Pakistannya Kandahar ya, Arya? Bukan, dari Punjab. Oh, dari Punjab ya. Oh, berarti tidak masih lembut lah ya, katanya begitu ya, Arya? Ya begitulah karakter orang sana itu, begitulah. Nah, itu gimana, Ar? Itu seberapa penting sih arti keluarga buat Arni? Kalau aku sih ngomongnya penting banget, karena sampai membuat aku itu resign dari kerjaanku. Betul. Ketika itu Arni kan sudah mapan di Semarang kan ya? Ya, waktu itu kan maksudnya antara pilihan yang sulit, antara istilahnya mengejar karir yang pada saat itu sudah maksudnya hampir di puncaknya, dengan anak-anak, ya kan, dengan anak-anak. Dan memang waktu itu suami udah bilang, kamu pikir yang terbaik, karena kalau kerjaan itu bisa dikejar nanti. Kalau memang itu untukmu, itu akan kembali untukmu. Tapi kalau keluarga, ketika saat itu sebuah momen itu hilang, itu nggak akan pernah kembali. Ya udah. Bijak sekali ya, itu kalimat logis. Kalau suami itu bijak banget kalau ngomong. Beda sama Arni berarti. Enggak, itu bijak yang logis gitu loh. Jadi tanpa meninggalkan unsur ini, tapi asik lah itu filosofis banget itu. Oke, Oke, kita sudah ngobrolin soal keluarga. Ya. Oke, jadi saya tahu ada memang pilihan ya, semua memang pilihan sih. Terus kemudian kita kembali ke masa lalu. Ini kan kemudian kita tadi kan ngobrol soal kemudian kenapa memutuskan resign. Tapi sebelum Arni ngobrol soal bercerita soal resign, sebenarnya seperti apa sih ceritanya kecebur ke UN itu, United Nation, kawan-kawan. Jadi para sahabat Elsa setanah air, UN itu United Nation. Kalau kami itu kan NU. Bukan UN, NU gitu. Gimana? Itu awal mula kecebur. Ya. Bentar ya, aku tak nutup pintu dulu. Ini berisik di luar. Ada tamu. Ya. Kawan-kawan, dia tukang lagi beres-beres rumah ya. Nah, ini karena Arni ini lagi pindahan. Jadi ya kita nanti akan kulik. Kawan-kawan sahabat saya tanah air, kita akan kulik pindahan di sana sama sini. Saya kemarin sudah, kenapa nggak sewa ini aja, gokar atau apa gitu kan, atau kemudian apa itu namanya, asisten rumah tangga atau apa sekarang. Iya. Tadi dulu,
kecebur ke UN gimana sih? Jadi pas pertama kali nyusul suami ke Kongo itu, jadi awalnya istilahnya gimana ya? Aku udah siap-siap nih, Kongo udah yang bayangannya yang wow gitu ya, maksudnya udah yang paling parah gitu ya. Ternyata not so bad gitu loh. Kalau saya bilang not so bad. Aku lebih kaget waktu ke Pakistan dibanding ke Kongo. Oh gitu. Gitu. Terus Okay. ya, jadi waktu lihat Kongo terus banyak sekali. Jadi yang saya heran itu banyak sekali orang bule dibanding maksudnya di mana-mana orang bule gitu. Saya jadi mikir ini negara kenapa seperti diperbudak orang bule ya, maksudnya gitu kan. Oh, terus di situ saya lihat ada ternyata di situ banyak sekali international organization ya, dari UN dan agensinya seperti UNICEF dan lain-lain, terus ada LSM yang lain. Dari situ saya lihat karena tetangga saya itu kerja di UN dan dia orang Pakistan. Suami sering ngajak saya main ke situ. Terus cerita-cerita, mereka tanya saya basicnya apa gitu kan. Saya basicnya kan nutrition ya. Nah kan pada saat itu saya udah kerja duluan, kerja di kantor suami sebagai warehouse assistant. Itu yang apa ya, Ar, berarti ya? Berarti yang English translator itu, bukan? Bukan. Jadi itu belum. Jadi warehouse assistant saya kan suami kerjanya di ini apa namanya di perusahaan obat. Kayak apa sih ya, farmasi ya, perusahaan obat gitu. Dari situlah saya dari temannya itu saya banyak menggali informasi ya, kok menarik gitu. Terus saya mulai iseng-iseng nih cari info tentang UN dan dapat itu yang UNOV itu online volunteer yang ternyata di situ itu menawarkan ini benar-benar volunteer tanpa dibayar, karyawan tanpa dibayar. Jadi proyeknya macam-macam, ada ikut melakukan survei, ada penelitian, ada penerjemah gitu. Saya iseng-iseng daftar yang penerjemah itu dan diterima. Itu kan grupnya kalau nggak salah grup orang-orang Indonesia juga sih satu kelompok itu. Jadi menerjemahkan makalah dari bahasa Inggris, makalah dari UN ke ke Indonesia untuk kayak UMKM istilahnya pada saat itu. Untuk UMKM di Indonesia kayak pembinaan seperti itu. Dari situ nah kenal sama manajernya. Istilahnya di situ ada manajernya orang Indonesia. Namanya Mas Nanang. Ya. Dari situ saya ditanya, Mbak kan di situ banyak UN, kenapa nggak tertarik? Iseng aja daftar deh Mbak. Gitu. Dari situ bilang, emang bisa segampang itu daftar? Karena bagi kita orang Indonesia itu, dengar kata UN aja, wah pasti orangnya yang pinter-pinter dan lain-lain. Gitu kan, pastilah kita kiranya udah minder duluan. Terus dia bilang, coba aja dong Mbak, oh nggak ada salahnya, gratis lagi dia bilang. Ternyata itu dikasih link lah online itu. Saya iseng-iseng daftar. Sampai 2 tahun itu nggak ada. Maksudnya udah lupa saya kalau saya pernah daftar. Dan belum ada dipanggil atau apa gitu, Ar? Belum ya? Ada. UN itu memang kayak gitu. Jadi banyak mereka yang tidak ada vacancy. Jadi kita apply aja gitu loh. Saya apply, saya tuh lupa. Maksudnya saya pernah apply itu. Jadi saya tetap menerjemahkan itu kan sama kerja di tempat suami. Tiba-tiba saya dapat email. Yang pertama itu tawaran untuk di Sudan sebagai ahli gizi. Nah itu kan pas banget kan sebenarnya. Ya kan? Di UNHCR kalau nggak salah refugees, untuk proteksi refugees. Jadi di camp-camp pengungsian istilahnya begitu. Tapi pas saya bilang kan waktu itu emailnya tanya, are you available gitu kan? Kamu free enggak? Available enggak? Saya apply, saya bilang available. Terus kok nggak ada jawaban kemudian. Ternyata pada saat itu dan itu
lagi ada apa namanya konflik. Oke. Ya, Sebentar, jadi pada aku saat sambil itu sebentar, aku sambil apa namanya, sambil coba ya. Yang Sudan itu berarti yang hmm, mana sih gitu coba. hmm, Oke, yang Sudan itu ini di mana nggak ini ada berarti di ada? fotonya sini. Oh, nggak Ini ada. di Kongo. Aku nggak ada fotonya di Sudan. Nggak ada. Oh, oke, Nggak ada iya karena fotonya nggak di. pernah foto itu tadi ya, Arya. Memang kan biasanya emang ini yang moto Aku kan. nggak suka foto. Oke, ini juga bukan di Hmm, Sudan ya, Arya. ini di Kongo waktu perang 2012. Oke, ini, nah sebelum lanjut Sudan nih Arya, oh sebentar deh, Ari lanjut dulu deh, Ari lanjut dulu yang Sudan. Silakan Ar. Sorry ini ya. Oh ya, terus enggak aku istilahnya di sana sebentar. Jadi eh, apply terus diterima penempatan, tapi cuma sebentar. Jadi rentang waktunya kalau nggak salah cuma 6 bulan karena Sudan itu konflik dan akhirnya misinya itu ditutup untuk sementara, dipulangkan istilahnya. Karena nggak memungkinkan untuk ini ya, keamanan para ini ya, apa Ya, namanya? sukarelawannya. Jadi pekerja apa staff-staffnya. Jadi memang pada saat itu Sudan itu tidak mau menerima orang asing di kan itu pecah negaranya terusan Sudan Selatan sama kalau nggak salah ya. Iya, Makanya betul. terus itu pecah, ya itu dipulangkan. Jadi cuma bulan kalau nggak salah. Dan Sudan Ya, itu kan negara Afrika terbesar kan selain Aljazair ya Arya. ya. Ethiopia juga Setelah gede. Kongo itu setelah juga gede. Oh, Kongo juga gede. Jadi Ya, setelah Kongo Sudan itu pecah, gimana? Ya. Kongo itu lebih besar daripada negara-negara Eropa Barat dikumpulin jadi satu. Oh, mantap sekali. Ya. Kongo itu Boko Haram bukan, Ar? Apa? Kongo itu Boko Haram itu bukan? Bukan, Boko Haram itu nggak salah Nigeria ya. Oh, Nigeria itu ya. Kalau Kongo itu konflik ini ya, konflik internal, maksudnya konflik internal, ya semua konflik internal ya. Tapi dia ini ya, konflik politik lah ya. Ya, konflik dengan negara tetangga sih kalau aku ngomongnya sih, tapi ya seperti itu. Rwanda atau Kenya, Mas? Rwanda ya? Enggak, Kongo. Kok aku tinggalnya dulu di Kongo, tapi anak-anak kemudian pindah ke Rwanda. Jadi kita misinya misi di Kongo. Oh, itu anak-anak ikut berarti hari itu? Ya ikutlah. Enggak Kok khawatir? saya enggak, karena ada suami. Enggak, maksudnya kan begini ya, itu kan area wilayah konflik ya. Wilayah konflik. Sebentar, aku mau share karena aku begitu kemarin lihat foto-fotonya Arni itu apa itu lihat kayak gini itu mungkin karena Indonesia kan ya maksudnya kan konflik gak segininya lah gitulah ya, masih jauh lah. Misalnya kayak gini nih, ada sih satu fotonya tadi ayah atau siapa kita ini terus sebentar Arafel lah sih saya. Mana nih? Bukan yang ini nih. Ya bentar, ini. Kalau ini di mana nih, Ar? Kalau yang ini? Ini di kantor. Oh, ini Kantornya yang kita kan kayak gitu kontainer-kontainer. Oh, ya sekarang juga banyak kan di sini kantor-kantor kontainer gitu, Ar. Di bandara udara kan airport kan ya kontainer juga kan. Nah, ini kan ini di depan, ini di pasarnya dekat sama kantorku. Oke, masih lumayan berarti ini saya sebenarnya sedang ngetes Arni aja kawan-kawan pemirsa. Saya tanah air. Bener nggak sih ini fotonya? Karena nggak ada dia kan ini. Oh ternyata masih ingatannya masih luar biasa ini. Itu ini pasukan apa dari. Ini ya? Sebentar, ini gimana? Nah, ini gimana ini? Ini fufu itu apa sih? Fufu itu makanan dari tepung singkong. Oke, ini bukan wilayah gitu ya berarti ya? Bukan, jadi makanan, jadi dia ditumbuk makanannya, terus kita makannya dicocol-cocolin ke saus gitu loh, ke ayam apa-apa gitu. Oke, saya itu kirain wilayah propaganda perdamaian gitu, make fufu not war gitu kan. Ternyata makanan, jadi ya jangan berebut makanan lah ya gitu ya Arya bahasanya. Ya, ahli gizi banget, nutrisionis banget itu bahasanya. Terus, nah gini nih Ar, ketika kemudian yang saya mau tanyakan tadi ketika anak-anak diajakin ke wilayah konflik,
kan seperti ini ya. Ini kan ada apa itu namanya itu. Ini yang dipanggul itu kan istilahnya kan rocket launcher. Rocket launcher, terus RF apa ya namanya itu? Ini apa? Ya ada yang bilang ini bazooka, terus kemudian ada yang ini bilang RFL apa gitu ya. Lupa saya itu. Nah, nggak takut kayak gini. Tiba-tiba misalnya nih lagi kerja kan otomatis anak-anak di rumah kan, tiba-tiba jatuh bom gitu. Arni pernah ceritakan itu dulu? Tiba-tiba lagi takut sih. Jadi begitulah, maksudnya gini, takut tapi gimana ya? Karena mungkin sudah terbiasa ya, anak-anak juga sudah terbiasa. Jadinya mereka juga ikut aja sama flow-nya. Jadi kayak suami sebenarnya segini, suami itu kan lebih banyak ke istilahnya ke lokalnya, apa komunikasinya sama dengan orang lokal ya. Jadi suami itu lebih cepat dapat informasi daripada aku gitu loh. Daripada yang di kantor. Istilahnya kalau di kantor itu lebih sering disembunyikan biar staf-stafnya nggak takut ya. Tapi kalau suami itu karena dia temennya banyak, orang polisi lokal gitu-gitu, tentara lokal. Jadi dia bisa beberapa lokal language, bahasa lokal Afrika. Jadi dia bisa ya suami. Ya, karena dia kan udah 13 tahun di Kongo. Okay. Jadi dia tahu kalau ketika situasi lagi nggak bagus, anak-anak dia ajak anak-anak ke Rwanda. Karena Rwanda itu kan safe place ya. Kalau saya bilang mereka itu udah modern, negara yang udah maju. Oh, Rwanda dan mereka ya. Safe banget. Ya. Oke. Makanya terus kemudian dan alhamdulillahnya sebelum ada kejadian ini tahun 2012 kalau nggak salah November apa Oktober ya. Itu sebelumnya sekitar bulan Mei saya pindah ke Rwanda. Anak-anak saya pindah ke Rwanda. Karena suami pindah ke Rwanda. Jadi Rwanda tapi yang perbatasan dengan Kongo gitu loh. Karena saya kan namanya Goma kan. Nah, oke ngobrol-ngobrol soal Goma. Nah, ini nih. Saya kemarin tuh sampai searching. Goma itu kan wilayah yang dimana wilayah ini neraka lah. Wilayah yang pusat konfliknya ya. Bener nggak ya? Bener ya Arya? Pusat konfliknya. Yang dimana itu kemudian nah saya pengen nanyanya begini, ini kan pusat konflik yang dihindari oleh banyak orang. Yang waras maksud saya. Ini kan berarti kalau Ari ke sana kan kurang waras kan begitu. Artinya kemudian mungkin nggak sih volunteer terus kemudian pasukan-pasukan perdamaian kemanusiaan itu bisa dong Ari itu kemudian jadi salah sasaran atau apa? Kalau selama ini sih belum ada kasus seperti itu yang salah sasaran. Ada kasus yang terjadi itu kalau nggak salah dia orang bule tapi dia ini seperti bukan dari UN kalau nggak salah dari LSM yang memang dia kerjanya ke tempat-tempat tempatnya mereka, tahu nggak, sarangnya mereka. Oke, liputan lakukan kayak diskusi gitu kan, memang ada LSM seperti itu. Nah, itu. Tapi kalau dari UN sih selama ini korbannya tentara aja karena pas ada biasanya kejadiannya seperti membuka lahan, pada saat membuka lahan baru gitu. Kalau selama ini sih nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada korban dari kita. Karena memang cepat sih kita memang sudah di training untuk itu, jadinya pada saat ada kejadian kita harus gimana kita udah tahu. Tapi itu menjadi aturan perang juga nggak, Ar? Misalnya ini ini kan volunteer, ini kan petugas kesehatan, petugas kemanusiaan itu dia itu nggak boleh kemudian diculik atau kemudian itu sudah ada nggak traktat untuk perangnya gitu kan? Ya sebenarnya memang ada perjanjiannya dengan mereka, tapi memang ada kejadian penculikan juga ada. Oh, jadi kayak yang di film-film itu memang ya ada benernya juga kadang-kadang ya?
Iya, ada. Ada. Oke, siap-siap, menarik itu ya. Saya tadi lagi nyari istilah ini loh, yang apa itu rocket launcher itu istilahnya apa sih, saya lupa itu. TRD atau apa itu lupa. Oke, Arni, Dan lanjut. Apa? yang kamu bilang tadi yang kamu bilang tadi tentang Guma itu benar banget. Jadi memang pusatnya konflik. Dia juga kalau di Google, mungkin bisa di Google, adalah kota yang paling ya, Paling di Google. Paling berbahaya di dunia. Berbahaya di dunia. Oh, betul, aku kemarin tuh sampai kemudian aku sambil nyari gitu kan, Goma itu memang apa itu disebutkan di situ tuh kota yang paling, wilayah yang paling berbahaya di dunia. Itu kan luar biasa kan, tapi ternyata emang nyalimu gede ya. Itu sambil ngajak anak-anak gitu ya, luar biasa. Itu kan unik itu. Itu unik itu. Itu bukan dari konfliknya sebenarnya. Kota paling berbahayanya itu bukan dari konfliknya. Dari apa? Tapi dari letaknya Goma itu. Jadi Goma itu punya danau yang isinya gas metan. Oh, bukan karena konflik perangnya ya? Jadi kayak kita itu duduk di atas bom waktu. Jadi kita punya gunung berapi yang masih aktif, dan kita punya danau yang dengan gas metan yang terbesar di dunia. Jadi kalau itu sampai kayak bocor gasnya, itu meledak. Udah itu sampai negara tetangga udah habis semua. Oh, apalagi yang di situ ya. Oh, saya itu cuma bayangan Afrika itu ya sudah padang pasir kering segala macam. Ternyata juga enggak, apalagi ketika melihat foto-fotonya ada danau, lagi santai-santai di pantai gitu. Ternyata waduh, saya ini memang terlalu mainnya kurang jauh kalah sama Arni. Arni, oke. Lagi nih saya share ya. Foto lagi, saya mau nanyain ke Arni nih. Kok tiba-tiba itu di tengah ya, karena bayangan kami yang ada, apalagi saya lah ya, mungkin juga buat kawan-kawan sahabat yang lihat ini kan, perang konflik itu kan sudah mengerikan lah, seperti itulah ya, sudah begitulah. Cuman ada yang iseng-iseng kayak tadi apa itu make fufu not war gitu kan, make fufu not war. Terus kemudian ada yang ini ya, ada yang sebentar nih, mana ya kok nggak keluar ya. Nah ini nih, ini apa sih sebenarnya Arni nih? Oh ini juga itu di pasar perempuan. Tapi ini bukan Kongo deh kayaknya. Karena ini bukan apa? Ini bukan Kongo deh. Mana ini? Aku juga nggak ngerti. Ini cuman nggak ada di apa itu tempatnya di mana. Cuman ya udah saya ini aja, saya ambil dulu. Nanti tak tanyain ke Arni. Ini apa? Ini kan dia lagi pegang berat kan ya? Ya belanja di pasar itu. Oh ini tuh. Kalau aku lihat dari rambutnya itu bukan orang Kongo, karena orang Kongo itu nggak punya rambut. Maksudnya gundul gitu? Mereka dia punya, kalau lihat yang di sebelah sana ya, apa yang gambar satunya itu dia rambutnya asli itu. Jadi itu kalau aku ngomong sih bukan orang Kongo. Karena orang Kongo itu kebanyakan nggak punya rambut. Kalau punya rambut itu biasanya orang-orang yang campuran ya, pernikahan campuran kayak orang Kongo dengan orang Lebanon, orang Kongo dengan itu mereka ada rambut. Oh. Kalau sepertinya ini kalau nggak salah sih Uganda deh. Oh ini Uganda ya? Model-modelnya, model-model orangnya. Oke. Ini lagi di pasar, berarti pemirsa kawan-kawan, sahabat saya ini lagi di pasar. Ya semacam kita pasar di Karangayu gitulah, Arya. Pasar Karangayu, Pasar Johar, Pasar Bulu ini di Lapa-Lapa yang ya lagi nawar BH ya, Arya masih sama kan ya, bra BH gitu kan ya, tetap sama aja ya. Oke. Ya. Itu aku mau ngomong itu yang dipakai kain yang di bawah itu. Oke, yang ini. Itu juga mereka nyebutnya batik ya, maksudnya batiknya mereka. Oh, ini batiknya mereka ya, wah ada juga ya. Ya, jadi Kongo itu punya gambar sendiri, nanti Uganda punya sendiri, jadi memang motifnya beda-beda. Unik kalau saya ngomong ya. Ternyata mereka ada. Juga nyebutnya batik ya, kadang kalau ngomong mereka batik gitu kan. Oh, sebentar mereka bilangnya batik. Itu sematan bahasa mana ya? Berarti
apa orang Indonesia sudah jauh melancong sebelum kita lahir kali ya? Ya kan misi perdamaian pertama di PBB itu tahun berapa sih? 19 berapa ya? Waduh, aku nggak ngerti. 1960 udah ada kan misi pertama yaitu. Apply aja nggak berani, nggak ada nyali. Kalau di Uganda itu ada pasar Ueno, kalau nggak salah aku lupa. Itu Ueno itu kayak barang-barang second hand ya. Itu mereka banyak kan yang bisa ngomong bahasa Indonesia karena banyak tentara Indonesia yang suka belanja ke sana. Oke. Kayak di Thailand juga ya, orang-orang Thailand sampai dibela-belain kursus bahasa Indonesia karena yang belanja ke sana itu juga banyak kan orang Indonesia. Ya, dan ini kalau ini tentara ya, tentara perdamaian ya. Oke. Oh, ini Uganda. Oke, siap Ar. Ini clear ya. Saya pikir ini sedang ganti baju di tengah jalan, ternyata enggak, saya yang keliru. Sudah terkonfirmasi kawan-kawan sedang membeli baju. Jadi ini kan buat gambaran ya bahwasanya konflik itu ada ya, sebagus dan secantik apapun konflik, perang itu jelas tidak baik lah Arya untuk kesehatan fisik dan jiwa lah, terutama jiwa ya. Tapi tidak juga kemudian semuram yang ada dalam bayanganku gitu. Ada mungkin juga rata-rata kebanyakan orang-orang kawan-kawan di Indonesia. Oke Ar, itu tadi sengaja saya potong karena itu tadi kalau nanti nggak kelar itu kalau Arni cerita nanti, karena saya hitung itu ada nih Pakistan, Malaysia, Singapura, Thailand, Kenya, terus Dubai itu kan Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Kongo, Burundi, Uganda, Rwanda, Prancis, dan Kanada. Itu kalau nanti Arni cerita bisa selesai Lebaran baru kelar takbiran ya Arya. Tapi dari Lebaran ya. Nah ini Ar, negara-negara sebelum nanti kita masuk ke ini nih, Prancis, Kanada nih. Negara-negara yang tak sebutin tadi kan ada sekitar 15-an ya Arya. Menurut Arni, di antara sekian negara yang pernah dikunjungin sama Arni, 15-an tadi, ada mulai dari Pakistan sampai Kanada, Rwanda, Kongo, segala macam. Mana yang paling berkesan dan Arni pengen tinggal di sana? Rwanda. Kenapa? Nggak tahu apa ya. Pertama mungkin karena anak saya yang 2 lahir di sana. Oke. Terus Rwanda itu unik ya, maksudnya negaranya kecil dan dia bersih sekali, benar-benar bersih. Pemerintahnya benar-benar disiplin dan sepertinya memang presidennya itu walaupun diktator tapi diktatornya bagus, membawa Rwanda ke arah yang bagus. Coba aja genosida Rwanda itu tahun berapa? 19 berapa gitu ya? 19 berapa? Dan sekarang kalau lihat Rwanda itu sudah benar-benar luar biasa. Berarti apa itu kesan atau anggapan negara Afrika miskin itu? Kan berita begitu ya. Ethiopia, saya juga baru dapat belajar juga, baca juga Ethiopia sekarang itu Ethiopia jangan dilihat yang dulu. Ethiopia sekarang itu luar biasa gitu. Lah, ini salah satu juga Rwanda begitu, Ar. Rwanda itu Eropanya Afrika, kalau mereka sebutnya. Berarti secara kesejahteraan per kapitanya juga paling besar, paling gede ya? Sebenarnya kalau dia ngomong masalah gaji itu, maksudnya pendapatan, orangnya lebih gede Kongo ya. Kongo lebih banyak sih. Cuman di Rwanda itu benar-benar disiplin dan zero korupsi. Benar-benar nggak ada korupsi. Oke, ini saya jadi ingat Putri ini Ratu dulu kan pernah juga ada cerita gitu di suatu masa di Jepara itu kan ada kerajaan Kalingga ya kalau nggak keliru ya, ada putri Ratu Saba bukan ya, Ratu siapa saya lupa. Itu tidak ada perampokan, tidak ada pencurian di situ, dan itu ternyata di Rwanda, bukan di sini ya. Kalau di sini tuh sebenarnya juga nggak ada korupsi sih ya, bagi-bagi kue lah gitu.
Indonesia bagi-bagi amplop ya. bagi. Iya begitulah. Oke. Salam tempel. Oh, salam tempel. Oh, masih ingat Azhar. Nah, dari sekian 15 itu, kalau kemudian tadi tak tanya kan Arni punya kenangan dan kalau ingin tinggal lebih lama adalah di Rwanda. Kalau kemudian saya tanya Indonesia di urutan berapa tuh, Ar? Ya pasti nomor 1 lah. Oh gitu. Tak kirain setelah Rwanda baru Indonesia. Enggak lah. Tetap Nomor Indonesia. 1 itu. Meskipun dengan segala salam tempelnya ya. Banget pokoknya. Anak-anak juga nggak mau dibilang. Kalau ditanya anak-anak, kamu Pakistani apa? Mereka bilang I'm Indonesian, dia bilang. Oke, meskipun dengan segala salam tempel dan segitunya ya. Oke. Ya betul ya. Emang tanah air itu luar biasa, emang Indonesia itu luar biasa. Oke, Arni. Terus kemudian gini, Ar. Ini kan ketika di UN dulu itu kan ada warehouse. Kalau warehouse assistant saya sudah tercerahkan ya, terkonfirmasi. Warehouse assistant itu kan di kantor suami ya. English translator itu juga bukan ya, kalau English translator sama food inspector itu sudah di UN ya, Arya? Ya. Oh, itu sudah di UN. Itu ngapain sih tugasnya? Food inspector itu makanan apa yang diinspeksi? Jadi pasukan perdamaian PBB itu kita itu mensuplai makanan buat tentara kan, tapi makanan itu disuplai oleh kontraktor pihak ketiga. Ya. Nggak ada pencicipnya gitu atau cuman sekadar diuji lab ya? Berarti ada uji labnya ya? Nggak uji lab, cuman uji fisik aja, uji fisik aja. Terus sertifikasi itu pasti. Oh, cuman organoleptik gitu harus diliatin gitu, segala macam itu aja ya, organoleptik itu. Ya. Enak sekali kerjaanmu, kan? Kayak gitu bayaranmu banyak dan jauh dari Indonesia bisa. Jadi tapi memang yang berat itu ketika kita harus mereject sesuatu ya, manusia mereject sesuatu itu pasti konflik interest di situ banyak banget gitu loh. Tahu sendiri kalau saya jadi food inspector itu kita bertanggung jawabnya langsung ke istilahnya chiefnya, bos nomor 1. Jadi bukan ke supervisor kita, karena saya di kantor saya itu ada 3 international staff dan 2 local staff. Yang 3 international staff itu yang 1 kan supervisor. Jadi saya sebenarnya nggak tanggung jawab sama dia gitu, tapi langsung ke chief. Karena jadi keputusan kita itu tidak bisa. Potensi konfliknya tadi, Arya. Ya, jadi istilahnya ketika mereject suatu kontainer itu enggak itu berat banget tanggungannya kita. Kenapa kita harus mereject? Karena itu kan kerugiannya bisa sampai ratusan juta. Pernah saya mereject telur, 3 kontainer telur. Karena walaupun fisik kita harus lihat sertifikasi juga. Jadi UN itu punya standar sendiri, standar makanannya itu harus di temperatur berapa dan ini harus ini packaging juga. Dan istilahnya yang jelas itu kalau topik sensitif itu kalau halal. Oke. Ya. Karena beberapa kan maksudnya kontingen itu dari negara Muslim kan. Seperti Senegal, Niger, Indonesia, jelas Pakistan, Bangladesh itu pastilah, Tunisia, Mesir. Jadi pasti kita harus ngecek ini kehalalan. Dan kayaknya kalau saya ngomong halal itu bagi mereka kayak di sistem itu kayak joke gitu ya, maksudnya kayak guyonan aja gitu. Jadi pernah saya itu nerima kontainer kalkun ya. Jadi kalau kita itu kan sertifikat halal itu harusnya pada saat
potong kan, betul nggak? Ketika dipotong itu halal kan, ya. Jadi itu ketika saya baca, jadi memang dokumennya kan banyak. Jadi kita memang harus teliti. Ketika dirunut, kenapa dia motongnya itu kalau nggak salah di Amerika, halal sertifikatnya itu dari Belanda. Oh, oke. Nah, yang diapakan itu gimana mau disip katanya mereka, oh itu kita sip ke Belanda, kan nggak mungkin. Berarti kan itu otomatis udah dipotong di Amerika kok gitu loh. Mau pemotongan tanggalnya itu beda. Jadi akhirnya kita reject semua. Akhirnya dari situ dipanggil istilahnya, karena itu kalau nggak salah ada 10 kontainer itu kan nggak barang sedikit gitu. Dipanggil pertanggungjawaban kan, kenapa harus di reject. Terus akhirnya diskusi, akhirnya boleh diloloskan tapi tidak untuk pasukan yang muslim. Oh, gitu, ada opsi ya. Itu kalau pasukan muslim semua, dirimu terancam itu ya, Ari. Itu ya untungnya itu ada pasukan yang nggak muslim. Oke. Menarik gitu ya. Banyak. 10 kontainer itu. Ini karena soal 10 kontainer itu ratusan juta ya. Banget. Terus ada lagi yang istilahnya halal sosis, ternyata bahannya ada babinya. Oh, ketawanya dari mana itu, ketawanya? Gimana itu? Di sertifikatnya itu halal. Ketika kita baca komposisi satu-satu kan kita harus tahu itu barang apa, gelatinnya apa pokoknya yang dipakai itu apa aja, kita kan harus teliti. Termasuk yang pembungkusnya ya, Arya. Apa aja kita harus. Pembungkusnya itu ya. Karena pembungkus itu yang paling bagus kan memang kulit babi kan, daging babinya kan ya. Ya dululah kita itu kan ini ya. Oke. Ya, stoknya ya itu. Itulah. Jadi memang harus hati-hati. Jadi tantangannya di situ ya, karena memang konflik kepentingan ya, bukan perkara konflik ininya ya, tapi ini barang jauh-jauh itu namanya berpuluh-puluh kontainer, ketika pulang balik gitu ya di situ ya. Cuman nah diancam juga. Oh iya, gimana? Ya, jadi kalau masuk ini kamu reject, nanti saya bikin laporan gini. Saya bilang untungnya supervisor saya itu orangnya tegas banget, ada orang Prancis, perempuan Prancis, dan dia emang jangan pernah kamu terima telepon kalau kamu sudah mereject sesuatu barang, jangan pernah terima telepon dari kontraktor, pasti mereka akan merecokin kamu gitu ya. Sudah, bilangnya kalau ada urusan ke bos saya aja gitu. Oke, enak ya kalau ya itu pasang badan dia ya, ya itu untung berarti. Oke, karena saya tadi kan di awal memang harus bilang saya harus dapat untung banyak CR gitu kan di tengah ini jadi sebenarnya masih banyak diskusi yang soal UN itu, karena rentang waktunya juga lama ya, Arya. Itu ketika di UN, tapi kita hold dulu ya, saya nggak bilang kita selesai, tapi kita hold dulu. Kita masuk ke ini ya, masuk ke Prancis dan Kanada. Jadi ketika tahun 2014 ya sekitar itu ya, Arya, itu kan Arni sudah kemudian memutuskan untuk kemudian menyudahi ya ini pilihan yang sulit ya, karir yang sudah ya tinggal metik kan sebenarnya ya, pahit-pahitnya kan sudah habis di awal-awal, terus kemudian memang pilihan, dan itu pilihan ya, itu jelas pilihan. Nah kemudian memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga dan memilih Prancis ya pertama ya. Enggak, Prancis itu cuman kita ini aja visit aja sama anak-anak sama suami. Jadi waktu resign langsung pulang ke Indonesia. Oh, waktu ketika kita ketemu itu posisi sudah resign ya, Arya? Kayaknya udah deh. Aku resign 2014. Oh iya ya, sekitar itu ya. Betul, 2014 itu sudah posisi resign. Terus balik ke Pakistan waktu itu? Enggak, saya enggak. 2014 saya di Indonesia, terus langsung ke Kanada ini. Oh, langsung ke Kanada ya. Berarti Perancis itu cuma bulan karena deket sih, Arya ya. Inilah ya, pakai angkot 08 itulah ya. Karangayu Pedurungan itu sudah nyampe lah ya. Oke, kenapa memilih Kanada? Perancis, Kanada itu saya pikir ketika Arni jalannya ke Perancis,
terus kemudian memilih tinggal sekarang itu di Kanada, itu bukan tanpa sebab, karena memang ada history culture-nya ya. Prancis dan Kanada itu ada historical culture-nya memang, saya pikir. Nah, cuman saya pengen dengar dari Arni, kenapa memilih Kanada? Bukan saya yang memilih. Pak suami juga, Pak suami. Jadi suami itu dapat offer kerja di Kanada saat itu. Saat itu saya sebenarnya disuruh memilih antara ikut langsung sama dia, oke, apa saya tetap kerja di situ, tetap bekerja di UN, waktu itu masih di UN kan? Oh, masih di UN waktu itu ya, oke. Enggak, karena begini Ar. Saat itu saya. Gimana Ar? Ya apa, terus kan lanjutkan. Nah, karena begini, Kanada itu kan ada di bagian utara ya. Kalau tidak keliru, saya itu kan ada di bagian utara, belahan ini kan deket sama kutub utara gitu loh. Ya, ya. Ya kan deket sama kutub utara. Nah, pilihan atas Kanada itu kan pasti saya pikir sulit buat orang-orang Asia seperti Arni gitu kan, karena ketika kemudian musim dingin itu bisa sampai minusnya itu apa itu namanya, nggak kebangetan banget lah, minusnya sampai bahkan di foto itu saya lihat ini apa itu, saya nemuin itu di fotonya itu iya di foto itu ada 20. Oh iya 20, enggak 20, hari ini ada ini foto yang sebentar apa ini 32 derajat Celcius, minus 32 derajat Celcius. Itu ingat nggak ini? Iya benar, itu di Montreal itu. Oke, ya kan? Karena Quebec itu kan mendekati kutub. Dan Quebec itu cukup istimewa ya bagi Kanada ya, area. Ya karena dia punya bahasa sendiri, bahasa Perancis. Oke, itu ya. Oke, itu menarik. Kawan-kawan, saya setanah air, jadi sedikit saya tahu ya, itulah karena saya yang ngabuburitnya aja di Kanada saya harus kenal dengan Justin Trudeau aja sebenarnya sudah antri, cuman enggak, saya jadi janjian sama teman saya Arni, jadi Bapak nanti dulu gitu kan. Terus gini Ar, bahkan ada yang ya karena memang gini Ar, ngabuburit sesi saya itu kan dimulai dari bulan akhir April. Dan saya memang kemudian ketika itu membuat konsepnya, udah saya ini public health, saya akan mencoba untuk seluruh narasumber saya adalah perempuan. Karena April itu kan Ibu Gita Kartini, jadi saya nggak perlu membuat status bla 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 segala macam. Saya ingin sesi saya seluruhnya adalah perempuan, dan itu terjabani, terlaksana. Sesi yang terakhir ini nanti karena akan tayang di tanggal 10 Senin sebelum Lebaran, itu adalah Arni. Dan semuanya perempuan. Nah, itu sudah. Ini kan saya sangat menghargai kawan-kawan perempuan lah. Wih, gaya ya, bukan juga begitulah ya. Cuman begini ya, balik lagi ke ini. Saya kok membanggakan diri saya sendiri itu kan nista banget ya, ya Allah ada orang kayak gini. Ar, itu kan, nah, tak lanjutin gini Ar. Sebagai orang Asia, yang rata-rata kita itu kan punya suhu kan 32, 35 kadang. Kalau puasa kayak gini 35. Terus pilihan atas Kanada, yang minusnya itu kebangetan. Minusnya itu sampai minus 32. Bahkan kemudian saya pernah baca itu di Quebec itu minus sampai 52. Lah dirimu itu orang metotolen wong Indonesia. Nah, kok terus Kanada minus 32. Yang biasanya kita itu 32 nggak minus aja, malamnya kedinginan. Kan malamnya pasti dinginan. Iya, betul. Iya, gue ceritanya ngono lho, Wong Semarang lho, Semarang ini panas. Ininya apa namanya itu? Adaptasinya. Apa itu? Bagaimana kamu menyesuaikan diri adaptasinya gitu loh. Nah ini pertanyaan bagus, karena pada saat saya pindah pertama kali landing airport itu, petugas imigrasinya bilang gini, nanya, kenapa kamu pindah sini? Dia bilang gitu. Kan bener. Dia bilangnya paradise on earth, dia bilangnya gitu. Karena dia ternyata Indonesia ya. Indonesia paradise on earth gitu ya. Ya, dia bilangnya kalau winter itu sering ke Indonesia gitu loh. Jadi dia bilang, kamu bodoh apa gimana sih, dia bilang gitu. Kamu tuh pindah ke namanya, dia bilang ke lemari es gitu, banyak ke freezer, dia bilang gitu.
dari negara ya. Terus kan saya bilang karena saya ikut suami, nggak ada pilihan lah gitu lah, maksudnya daripada LDR saya udah LDR 5 tahun gitu kan. Iya, Kasihan betul. suami. Betul. Terus menghadapi dinginnya cuaca gimana? Nah itu. Jadi gini, suami itu dulunya kan di Montreal, tinggalnya di Quebec sebelum kita datang. Terus setelah kita pindah, jadi ketika dokumen kita udah kelar, suami itu pindah ke ke Ontario dengan pemikiran London ini adalah kota nomor 2 yang paling anget Ontario gitu loh. Oh iya. Jadi pilihan terlalu parah lah gitu. Tapi ya masih parah. Jadi maksudnya ya masih kemarin aja sampai minus 35 ya, minus 35 4 ya. Itu benar-benar kita awal-awal senang sih lihat salju kan kayak orang desa di kampung. Ya memang karena di kita nggak ada salju ya, wajar lah. Enggak, tapi terus nggak dibikin es gitu kan, dimasukkan ke es teh terus dikasih gula gitu nggak, tapi ya. Jadi awal-awal tuh excited banget ya. Tapi begitu 1 minggu tuh begitu buka nganu anak-anak udah bilang salju lagi capek kan. Dan memang berat banget karena maksudnya dari saya dan anak-anak ya, kalau dibilang kita yang kemana-mana sukanya sendal jepitan gitu Mas, tahu sendiri kalau orang jepitan gitu kan, di sini harus keluar pakai sepatu boot, jaket yang tebal berat. Anak saya juga nggak suka, jadi kalau udah buka jendela salju udah malas ke sekolah gitu kan. Jawane ya Bapak. Dan di sini jangan salah, mau badai salju pun sekolah tetap masuk. Oh. Ya, kenapa? Gitu ya. Kenapa nggak schooling from home gitu? Kenapa nggak begitu? Enggak. Jadi di sini memang anak-anak dibiasakan seperti itu. Oke. Mantep ya. Iya, itulah kenapa aku juga kenapa pilihannya Kanada ini wong Jawa, Semarang, panas, tidak Tanjung Mas gitu kan. Orang metotolen gitu kan. Bener. Saya aja sekarang dingin loh. Ini padahal ini berapa derajat tapi berapa ini ya sekarang di sana? Coba bentar ya. Ini 6 derajat ya. Kalau dibilang yang dibaca tuh feels like-nya 6 derajat. Oke. Oh, yang shiny yang 9 derajat itu 6 derajat ya, Arya? Ya, 6 derajat itu dingin. Oke, luar. Ya dingin lah, 6 derajat kita biasa 25 aja itu sejuk kalau saya ngerasa sih sejuk gitu ya. Tapi kalau di beberapa kawan-kawan juga 20 derajat itu kan di Kopengar, Bandungan. Kalau Bandungan sekarang sudah enggak. Walah. Terus ini status keluarga negaramu gimana? Ya. What happened? Bentar. No problem. Sorry ya, suami nanya. Oh siap, salam buat Miswa. Ya. Oke. Oke, lanjut. Keluarga negaraan, Apa? Sensitif ini. Ya enggak, bukan. Jadi bukan soal itu sih. Ini kan sekarang kan Arni kan tinggal di Kanada nih. Aku cuma pengen apakah status kewarganegaraannya itu masih Indonesia? Ini kan mau menanyakan gitu kan. Masih Indonesia masih. Atau masih ya? Masih ya. Dan karena akan tetap Indonesia. Oh, luar biasa. NKRI harga mati. Enggak, karena begini saya pasti tahu, sangat yakin itu akan Arni ya. Ke Indonesianya sudah nggak bisa diraguin lagi. Gini, status keluarga, karena kita di Indonesia kan nggak mengenal tentang keluarga negaraan ganda kan? Ya, nggak ada. Sampai umur terus karena ini kan yang menyulit, kadang juga kemudian menjadi sulit. Ini berbeda dengan China, dengan Tiongkok, dengan Taiwan yang kemudian ketika kalau Taiwan itu kan sependek saya tahu dulu itu dia itu di mana dia lahir. Di mana dia lahir itu kemudian silakan boleh, misalnya dia lahir di Indonesia, dia dari Amerika boleh pakai warga negara Amerika. Ketika kemudian dia lahirnya di Tiongkok, dia akan warga negara Tiongkok. Tapi Indonesia kan nggak bisa begitu. Nah, dan ini kadang kemudian yang menjadi kendala, tantangan ketika sekolahnya anak-anak. Nah, itu aku ingin tanya. Ketika
Ini kan anak-anak kan juga harus ikut pindah kan, pindah ke ini, balik ke Indonesia, ke Pakistan, ke Rwanda, terus kemudian ke Ya, Kanada sekarang. Gimana itu? Nggak capek kamu ngurusin kayak gitu tuh? capek. Karena dia capek. Ini udah negara kelima kita tinggali. Nah kan, Itu anak-anak. Nah, dan itu suami itu kepikiran planningnya 2 tahun lagi pindah ke US. Dan anak-anak udah teriak-teriak, enggak mau pindah. capek bener ya, ya. Capek tetap ya. Memang kalau kewarganegaraan gini, jadi anak saya yang ketiga, yang bayi itu, dia punya keluarga, sebenarnya punya 3 kewarganegaraan kalau bilang, ya kan? Karena dia lahir di Kanada, dia punya paspor Kanada. Oke. Terus saya bikinkan paspor Indonesia, karena sekarang Indonesia itu wajib. Jadi walaupun kamu punya paspor asing, kamu tinggal kewarganegara asing, tapi untuk anak di bawah usia 21 tahun itu tetap wajib punya paspor Indonesia. Kalau di Kanada seperti itu. Jadi memang saya punya 2 paspor. Kalau anak-anak saya yang 2, yang si Kaimat sama Ayah, itu paspor Indonesia aja yang mereka. Cuman karena ayahnya ini udah pendaftar, istilahnya sudah kemarin udah pendaftaran citizenship. Jadi mau bukan melepas kalau bilang, karena Pakistan itu dual negara ya, keluarga. Dia bisa ya. Suami itu daftarin anak-anak juga ke kewarganegaraan Kanada. Nah, kalau cuman yang gede udah teriak-teriak nggak mau. Maksudnya tetap Indonesia, dia nggak mau kayak gitu. Dia harga mati di Indonesia. Terus kalau saya itu jatahnya karena dihitung. Jadi sejak landing di sini pegang permanent resident, karena saya sejak landing itu dia permanent resident karena sponsor dari suami. Itu kalau nggak salah hitungannya 1921 hari ya berapa gitu. Ada di Kanada itu boleh apply nationality. Oke, ini macam kayak Prancis juga ya, Arya? Prancis lebih lama, kalau nggak salah lebih lama dan lebih susah. Karena dia itu lebih gampang untuk nationality, lebih gampang. Karena penduduknya yang sedikit atau gimana? Ya, sepertinya iya. Ya, sepertinya iya. Oke, kawan-kawan Elsa Tanah Air tuh ya, ini bocoran dari Arni. Kalau nyalinya gede, jangan tiru Wahyu tadi ya, dikasih apply ke UN, diisi nggak di-send. Terus kemudian yang kedua, kalau pengen ya punya punya pengalaman ke Kanada, masih menerima banyak ini ya warga negara, lebih mudah lah ya, lebih mudah lah ya. Jadi kalau yang suka sama es, minum dingin tuh sana udahlah, nggak usah lah bikin freezer es kulkas gitu, tinggal salju itu tinggal dimasukin ke es teh aja, enak gitu. Oke, Arni, layanan kesehatan. Saya mau ke layanan kesehatan. Layanan kesehatan itu kan menjadi menjadi faktor yang mendasar ya. Apalagi kalau dilihat dari usia harapan hidup Kanada itu menarik loh. Usia harapan hidup yang tertinggi kan memang di Italia. Tapi Kanada ini masuk 5 besar. Masuk 5 besar. 10 besar, maaf, 10 besar. 82, sekian lah rata-rata. Itu kan artinya layanan kesehatan, status kesehatannya itu bagus. Nah, ketika kemudian itu oke lah untuk itu, apakah kemudian ada nggak perbedaan? Apakah ada nggak perbedaan antara kemudian, mohon maaf saya nggak sedang menyinggung kewarganegaraan nggak ya, tetapi kan kemudian yang kemudian residen permanen ya El ya. Ya, ya. Nah, terus kemudian sama warga yang ini. Karena ketika gini ya, ini tak prologi dulu karena rada sensitif soal kewarganegaraan. Ketika dulu Taiwan misalnya, Taiwan ketika itu orang yang memang dibedakan secara status, yang kemudian sebagai tinggal di sana sebagai warga negara, tinggal di sana bekerja dan tinggal di sana sebagai sekolah, mahasiswa atau pelajar. Itu ketika kemudian di sana sudah melewati masa 3 bulan, 6 bulan, itu sama. Karena Taiwan ini juga termasuk usia harapannya tinggi dan universal health coverage-nya itu bagus. Ya, jadi dia hanya tidak peduli ente itu orang asli, orang ini ya, intinya ketika sudah masa 3 bulan, 6 bulan
kemudian ada prosedur-prosedur administrasi yang dipenuhi, dan kemudian berhak untuk mengakses apapun. Bahkan sampai yang BRT lah, kalau kita bahasa di Semarang itu BRT ya, Transjakarta, Trans Semarang, semacam kayak gitu, itu free, dengan membayar apa itu namanya, satu akun gitu kan, kayak kartu kredit lah, tapi kayak ya bukan kartu kredit sebenarnya, tapi free gitu lah. Kalau di Kanada seperti apa? Nah, itu sih sebenarnya saya pengen melihat, karena Indonesia itu salah satu yang menandatangani traktat tentang Universal Health Coverage, SDGs lah, kalau kita bicara itu SDGs. Nah, kalau di Kanada gimana? Siapa tahu kemudian menjadi ilmu yang bisa kita sharing lah bagi-bagi ke kawan-kawan. Kalau di Kanada antara permanent resident dengan citizenship itu nggak ada bedanya. Kita punya hak-hak yang sama. Hanya saja kita tidak berhak untuk voting. Itu saja. Oh, itu aja ya. Oke. Berarti Justin Trudeau itu kemarin nggak ikut milih gitu, Ari? Belum sana ya? Belum ke sana, Ari ya? Hanya voting aja ya? Oh, sudah. Oke. Itu artinya cuma itu aja ya? Hak apapun sudah oke ya? Hak yang lainnya oke ya? Oke, siap. Oke, itu menarik itu. Terus gini, di sana puasanya 16 jam, berarti lebih lama dari di Jakarta. Di Indonesia terutama di Semarang, lebih lama di Semarang. Di sana itu juga ada ngabuburit nggak gitu sih, sore-sore jalan-jalan nyari gorengan, terus kemudian beli es, cendol gitu, ada nggak sih? Nggak ada. Orang di Pakistan aja nggak ada. Oh ya, loh. Terus yang jual gitu nggak ada? Karena Muslim di Kanada itu 3% loh ya, 3%. Tapi gampang kan nyari menu-menu yang halal gitu kan, gampang juga kan, Aryan? Kalau termasuknya gampang, karena banyaknya pengungsi dari Syria ya. Oh, oke. Ya kan, jadi banyak restoran Middle Eastern, kalau saya ngomongnya Middle Eastern, Arabian, terus Pakistan, Indian gitu. Pakistan banyak, terus ya itu Syrian tuh banyak banget di sini. Lebanon. Masuk ini ya, termasuk Swedia ya, Arya, berarti ya? Apa? Pengungsi refugee dari Syria, Sudan segala macam itu kan, kalau nggak Kanada, ya. Swedia itu sebagai salah satu tujuan ya? Iya, betul. Berarti nggak pernah dong ngabuburit gitu keluar sama suami, pere, ayah, terus kemudian buka di luar, itu nggak pernah. Ini kita nggak bicara soal pandemi ya, tapi ketika nggak ada ya, kultur-kultur kayak gitu nggak ada ya, Arya? Nggak ada, sebenarnya ada sih. Jadi gini, sesama, kalau saya ngomong sih, karena sebetulnya 2 tahun ini sejak saya di sini tuh kan pandemik kan udah, jadi Lebaran kemarin, puasa kemarin juga pandemik kan. Jadi kita 2 tahun di sini lockdown kan, maksudnya kebetulan pas lockdown. Jadi kan keras itu. Sebenarnya ada sih kayak bukan jadi kayak adatnya orang Pakistan juga mengundang untuk buka puasa bersama, orang Indonesia pengajian bareng. Tapi sejak ini ya karena pandemi nggak ada. Karena pandemi aja ya. Artinya kalau secara ada aja ada loh. Ada di masjid aja ada. Berarti kan ya cukup plural ya, meskipun minoritas ya kawan-kawan Muslim di sana ya. Ya, karena di sini benar-benar apa ya, rasisme itu benar-benar zero tolerance. Oh, mantap. Rasisme benar-benar zero tolerance. Ya, tapi sekarang sejak ada pandemik ini rasisme mulai. Tapi untuk ASEAN ya, jadi kan nggak ASEAN pernah dari ASEAN. Karena adanya itu kan COVID itu yang bilang apa itu Asian virus ya. Ya sih, tapi kan Asian virusnya kan Asian virus lebih ke ini kan, bukan ke Indonesia kan, tapi tetap aja ya Asia ya. Kena tetap ya. Oke ya, zero tolerance, manis itu, mantap. Oke. Azan aja, berarti sebenarnya kebebasan beragama dan peluangnya, bukan peluang ya, untuk beribadah di sana nggak ada masalah ya, Arya. Cuman yang puasanya jadi panjang, terus kemudian sahurnya tetap sama, jam 4, jam setengah 5, terus kemudian apa itu namanya, berarti kan malamnya jadi pendek ya, Arya. Oke. Berarti ya, kalau malamnya pendek. Kalau nggak ada pandemi kayak gini ya, Tarawih juga ada jamaah tarawih di sana?
Ada taraweh. Tarawehnya 11 rakaat atau 23 rakaat, Tuan? Aku belum pernah, soalnya belum itu ya? kan ditutup masjidnya. Masjidnya ditutup, nggak ada untuk sholat. Ini sholat id aja udah nggak ada. Pengumuman nggak ada sholat id. Tapi kalau ketika Lebaran itu momen-momen saling bersambang, berkunjung itu ada ya, Arya? Meskipun beda negara loh, Ada. Cuman ya itu maksudnya gara-gara pandemik yang aku sukanya mereka itu yang non muslim pun maksudnya mereka menghargai kita ya, maksudnya kita lagi puasa gitu. Seperti contohnya nih sekolahnya anak saya, itu kan dia sekolah di sekolah public school lah istilahnya ya, sekolah umum. Jadi gurunya itu ketika saya ingat waktu puasa kemarin hari pertama itu kan online school. Jadi ditanya hari ini kita topiknya membicarakan tentang Ramadan. Ya bilangnya gitu. Jadi anak-anak yang non muslim itu diajarkan untuk mengetahui apa itu Ramadan dan apa itu yang tidak boleh dilakukan pada saat Ramadan. Jadi terus sampai sebulan ini postingannya, maksudnya gurunya itu tidak pernah mengajarkan yang ada istilahnya topik-topik yang mengenai makanan, minuman itu enggak ada. Jadi benar-benar mereka itu menghargai banget perasaan kita gitu. Dan mereka ini non muslim, Mbak, ya, pastinya ya. Pasti. Oh, mantap. Karena di Kanada ini cukup kaya. Ya memang Katolik yang banyak ya, Arya. Katolik, Kristen, tapi ada juga Sikh, ada juga Yahudi. Yahudi banyak sekali di sini. Banyak ya, oke, menarik ya. Dan itu yang kemudian setidaknya kekangenan akan rumah itu bisa terobati ya, Arya, karena lingkungan ya, ya. Oke. Dulu itu kan genduk sulung itu kan pernah, itu cancer atau apa ya itu? Brain tumor. Jadi masih sampai sekarang treatment. Oh, masih treatment sekarang. Ya itu minta doanya aja. Oh pasti, selalu pasti ya. Karena gini, di sini itu saya bilang dokter itu akan bilang apa adanya ke anaknya. Tidak ada yang ditutup-tutup. Langsung ke anak, bukan ke orang tua? Ada orang tuanya juga, tapi anak juga di depan anaknya. Jadi apapun itu nggak ada yang ditutup. Jadi istilahnya anakku itu kemarin dia didiagnosa brain tumor yang stage-nya itu udah tinggi kan maksudnya, dan nggak bisa disembuhkan. Dan dibilang kamu tuh nggak bisa hidup lama. Saya bilang sama dia, selama kamu percaya akan keajaiban, karena umur itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan dokter, saya bilang gitu. Jadi baguslah, maksudnya dia memang memang ada pro, maksudnya gini, ada negatif dan positifnya. Negatifnya bikin anak itu down, pasti kan depresi. Tapi yang bagus, pada saat mereka ngomong itu, pasti dia akan didampingi oleh psikolog. Selalu ada psikolog yang mendampingi. Dan memang di sini di bawah usia, maksudnya kalau masih anak-anak di bawah 17 tahun, semua coverage gratis. Cuman kan ketika usia di bawah 17 tahun, atas konsen inform konsen, kemudian dan ini kan penyakit yang jarang lah, maksudnya ini rare disease gitu loh. Artinya kemudian di depan anak menyampaikan kayak gitu, itu kan nggak ada lazim di kita gitu, itu ya, betul. Ya kan, dan tak lihat kuat ya, malah lebih kuat ketimbang emaknya ya, Arya. Betul lah, dia yang luar biasa. Tapi dia luar biasa. Saya bilang luar biasa. Padahal baru operasi besar, besoknya pulang dia. Besoknya bisa jalan dan pulang dia. Luar biasa. Dan memang saya kalau ngomong di sini itu, yang beda banget sama Indonesia, saya lihat di sini kesehatan mental itu nomor 1. Lebih penting daripada yang kesehatan lain. Jadi seperti kita pusing, gitu kan? Yang ditanya pertama adalah apakah kamu pernah mendapatkan pembulian, kayak pernah dibully, apa-apa yang membuatkan kamu tuh sering pusing-pusing. Jadi kayak depresi bukan mental. Kepalamu kebentur apa gitu, enggak gitu ya pertanyaan ya. Tapi pernah ada dapat bulian atau enggak?
Ya, jadi anak saya itu kan dulu awal-awal didiagnosa itu sebelum diagnosa itu kan sering migrain. Dia pertanyaan yang ditanyakan sampai diulang-ulang sampai dokternya, sampai dia itu dibawa ngomong sendiri sama dokternya. Jadi mungkin apa ditanya apakah kamu pernah dibully di sosmed apa dengan temanmu, terus apakah kamu pernah apa dengan orang tuamu seperti apa, mungkin hubungannya depresi, apa kamu punya depresi, apakah kamu punya pernah mau bunuh diri dan sebagainya. Itu bagi mereka itu nomor satu yang dipentingkan. Di sini juga sama, 5-10 tahun yang akan datang, dokter jiwa akan psikolog itu akan banyak dibutuhin. Prospek loh, bener serius prospek itu. Ayah mau itu sekolah, itu menarik karena stressingnya kan udah mulai ini. Oke, tapi menarik ya, di bawah 17 tahun, usia anak-anak, ya standar WHO sih 18 tahun, itu kemudian menjadi tanggungan negara ya. Dan itu tidak mempermasalahkan kemudian ente dari mana, lu dari mana, kamu dari mana. Ya ketika kemudian kamu di sini apa itu residen permanen ya, ya. Itu kemudian ya sudah atas hak itu menjadi sama ya. Menarik Ar, ini berarti universal health coverage-nya itu memang kemudian sistemnya sudah ke sana ya. Ya itu Indonesia juga sedang berkembang ke arah sana ya, hanya perlu sabar dan komit lah ya. Ya nanti ketika insya Allah Arni pulang balik ke Indonesia, stay permanen di Indonesia, itu ya. Sudah sistemnya sudah seperti itu ya. Oke Arni, amin. Ya lah harus segitulah. Kata Bung Hatta kan baik buruk ini kan negara kita Ar. Ya iya kan kata Bung Hatta kan begitu. Ya, aku ngomong ya. Satu kata yang ketika kalian itu berada di luar negeri, maksudnya tinggal jauh dari negaramu, itu malah rasa nasionalisme itu semakin kuat. Makin kuat ya Arya. Ketika mendengar lagu Indonesia Raya aja bisa nangis gitu loh. Itu. Dengerin nih kawan-kawan. Dengerin ya kawan-kawan ini ya. Jadi jangan jadi ketika saudara-saudaraku, kawan-kawanku, sahabat CL1 Tanah Air, ketika sudah tinggal di Indonesia itu cintalah negerimu. Ya, ini teman saya ini Arni nih loh, jauh-jauh. Ketika mendengar lagu Indonesia Raya itu nangis. Itu kan. Ya yang sudah di Indonesia kita jaga. Ini surga ya Arya. Tadi kita bilang ngapain kamu ke sini gitu kan? Indonesia itu surga. Dengar ini kesaksian ya, ini kesaksian. Kesaksian ya, negara surga. Rumput tetangga lebih hijau. Oh gitu ya Arya. Akhirnya sekarang ngerasain kan bahwa rumput sendiri itu ternyata hijau. Oke. Hijau gitu loh, harus tahu itu. Ya itu, makanya itu. Oke. Arni, kesan Arni ini ya, tadi aku itu sempat melihat ini Ar, aku pengen share lagi deh. Karena kebetulan lihat foto ini, tak masukin kan, apa itu namanya Ar? Mirip. Arni kenal Kang Pri GS? Tahu dari? Enggak. Oh, baca ini, sering ikut apa denger itu aja. Sering di apa itu aja. Yang di YouTube kan ada. Suka tulisan-tulisannya? Ya. Oke, karena maksudnya kadang baca. Karena ini loh, Ar. Aku nemu ini nih. Aku nemu ini nih lah. Kebetulan saya juga suka kan baca. Terus kemudian beberapa kali pernah sesi bareng dengan Kang Pri gitu kan. Kok ini Arni kok ada ini? Sudah saya capture aja kan. Terus kemudian saya ini maka tanyain. Oke. Tak kirain masih bukan hanya sekadar suka, tapi kemudian ada hubungan mungkin apa gitu kan, karena orang-orang sama sekarang. Apa namanya, kayaknya kata-kata beliau itu selalu ngadem ke ya, kalau saya bilang ngadem ke. Siap, mantap. Oke, Arni. Sebentar, aku tadi mana ya list ini ku? Sebentar, Arni ini tak cari dulu. Nah, Ar, ini nggak kerasa loh kita itu sudah berapa nganu lah. Ar, mau nanya nih, kesan Arni terhadap kota Semarang. Wah, luar biasa, tak terlupakan. Dan tempat aku kembali. Amin, Ar. Amin. Bismillah lah, nanti suami juga memilih Indonesia. Suami bilang gini, kita saat masih muda, kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Ketika kita sudah
sudah punya pengalaman itu dan sudah masa-masanya kita kayak retired, suami ingin balik ke Indonesia. Oke. Menarik, menarik. Suami seorang Pakistani berarti kan ya. Kemudian itu pun seorang Pakistan, oke lah, kita nggak mempermasalahkan soal bangsanya, tapi kemudian menikahi perempuan Indonesia. Itu aja kemudian bukan hanya perempuannya yang dinikahi ini yang ingin bersama-sama, tapi juga negaranya aja dia juga pengen tinggalnya di Indonesia. Dan itu Semarang ya, Arya. Itu Semarang. Terus alasan Mungkin apa lagi? Aku tambahin dikit ya. Hah? Aku tambahin dikit ya. Jadi gini, selama saya resign, sejak saya resign 2014, kan saya di Indonesia ya, di RTR 5 tahun dengan suami. Itu tiap tahun ibu mertua itu selalu datang pada saat Ramadan. Karena beliau itu merasakan bahwa Ramadan di Indonesia itu begitu sejuk istilahnya. Kayak bener-bener beda dengan Ramadan di Pakistan. Dan Idul Fitri itu pasti di Indonesia setiap tahun. Sampai di rumah pun pada apal, maksudnya tetangga-tangga. Jadi beliau itu sampai bilang saat ini kan dia 2 tahun berarti saya di sini ya. Beliau nggak bisa ke Indonesia. Beliau bilang saya kangen ke Indonesia. Saya ingin merasakan Ramadan dan Idul Fitri itu di Indonesia. Itu yang beda. Ya, luar biasa karena kalau beliau itu kalau bilang gini, saya itu respect banget ketika melihat ke mall, istilahnya ke mall belanja. Dan ketika waktunya sholat, itu orang-orang berbondong-bondong untuk sholat ke musola, ya kan? Musolanya pasti penuh. Di Pakistan dia bilang nggak ada seperti itu. Belanja ya belanja gitu loh. Maksudnya nggak ada yang memikirkan, padahal mereka adalah negara Islam, tapi tidak seperti yang di Indonesia gitu loh. Maksudnya di Indonesia itu benar-benar merasakan ada taraweh, ada kegiatan-kegiatan di masjid. Itu yang membuat orang mungkin bagi kita itu biasa, tapi bagi orang lain itu sesuatu yang istimewa. Istimewa. Karena iya, karena gini berarti ya, karena di sana itu sudah jelas dasarnya itu adalah agama adalah sebagai dasar negaranya, sebagai jalan acuan pemerintahannya, cuman praktik-praktik akan perilaku-perilaku yang tentang tadi tarawih, kemudian lebaran seperti apa itu justru didapatkan di Indonesia yang bukan negara Islam gitu ya, Arya. Ya, luar biasa itu. Betul. Dengarlah kawan-kawan inilah ya, dengar ini kesaksian dari bukan Arya, ini orang Indonesia, ini kan ibu mertua dan suaminya yang bukan hanya sekadar kangen akan tinggal akan datang ke Indonesia, tapi pengen tinggal di Indonesia. Kalau kawan-kawan masih ada yang tidak cinta Indonesia, ya sudahlah, ditukar aja lah, yang cinta-cinta Indonesia sudah di sini aja. Betul. Ya, gitu aja ya. Yang nggak cukup cinta Indonesia ya sudahlah, cari di mana lah kalian suka gitu ya. Karena ya aja tukar. Gitu ya. Monggo silakan. Oke, Arni. Kena apa itu? Nah ini nih, kesan terhadap kota Semarang pastilah. Ini kota sebagai kota kelahiran lah ya. Dan saya sekarang pun akhirnya juga jadi warga Semarang, kota Semarang. Terus makanan apa, Ar? Saya tadi sempat tanya ya, makanan apa sih, Ar, yang paling Mbok sukai? Apa, siomay? Ini orang dari Indonesia jauh-jauh ke Kanada kok sukanya siomay. Seperti ini, Ar? Ya. Masih, bener loh. Siomay, lumpia loh. Masih nggak nganu kan, nggak bingung kan mana lumpia, mana siomay kan, Ar? Oh, enggak lah, jelas tidak. Oh, oke. Dan ketika kangenmu akan dua makanan ini, terus caramu memenuhi ini gimana, Ar? Bikin sendiri dong. Bumbunya apa, ada rempah-rempahnya? Indonesia itu kan kaya akan rempah. Yang mohon maaf ya. Ada toko Indonesia. Oh, ada toko Indonesia. Oke. Cuma memang agak jauh sih. Agak jauh di kota beda. Cuman saya kalau ngomong makanan Indonesia, terutama Indomie ya, itu udah Indomie itu sudah ada di semua supermarket di Kanada. Kecap ABC Indomie itu sudah ada. Dan sekarang di dekat rumah biasanya kalau bumbu-bumbu Indonesia sekarang aku bisa dapat di toko supermarket Cina itu ada. Oke. Padahal makanan untuk masuk ke sebuah negara itu kan ketat banget ya, Arya. Ya. Bumbu rendang ada. Bumbu rendang sudah ada belum? Bumbu rendang. Oh, sudah komplit. Bumbu Indomie itu komplit deh. Aduh, Indonesia jadi pindah ke sana. Ya, karena Arni itu kan nanti mau juga ada. Apa?
Pete Mar. juga ada loh. Oh, pete aja ada. Jengkol, jengkol. Ada. Ya sebenarnya ini untuk memotivasi Arni nanti apa itu semangat puasanya menuju ke berbuka itu. Tadi saya sempat memang mau ngepinginin Arni nih. Kelihatan nggak Arni? Dia Ini lumpia. burem. Oh, burem ya? Nggak kelihatan ya ini. Oh iya deh. Kalau Arni burem karena masih puasa kawan-kawan. Para sahabat Arni saat ini itu masih Kalau udah puasa. buka nanti jelas. Jelas ya. Itu kebetulan ini Nganwar lumpia apa itu gang kali apa ya bener ya itu ya Yang pinggir. ya gang pinggir yang legend pinggir. itu yang legend itu Kalau sengaja saya sukanya itu apa siapa Bulin ya Mbak Lin. Oh Mbak Lin ya Mbak Lin juga ya. Jadi yang ada kepitingnya segala macam isinya itu ya Arya. Oke wes nanti kalau pulang balik ke Semarang kabari entar traktir deh. Gampang itu Oke deh. Ya itu. Ini tadi aku lagi nanya kayak gitu, nanyanya namanya istri kan, nama bini nanya gini, oh ada lumpia itu oh ya itu pas itu buat konten nanti malam, buat ngepingin Arni gitu kan, pas banget langsung nyatu goreng gitu, enak sih. Oke Arni, terakhir saya mau pertanyaan bukan ini ya Arya, apa itu ternyata nggak kerasa loh berapa kita itu sudah 1,5 hampir 2 jam. 1,5 jam. Iya, ternyata luar biasa kan. Saya mau nanya Ar, ini sengaja saya kemudian saya sampai kelupaan tadi mau ganti backdrop atau latar virtual background dari ini ya Zoom. Ini nih yang tertulis di sini nih Ar, tuh. Nah saya tak rebahan nih. A daydreamer and a night thinker. Apa sih maksudnya gue? Kalau siang itu ngimpi, kalau malam itu nggak bisa tidur gitu. Kenapa? Kenapa, Ar? Enggak, itu tuh apa ya, quote, saya nemu quote itu tuh kok ini ngena banget ya, maksudnya kayak kita itu selalu diajarkan bahwa maksudnya gini, ketika kita itu jangan berhenti untuk bermimpi. Dan ketika malam itu berusahalah berpikir untuk mewujudkan mimpimu itu. Oke. Saya pengen lihat biar ini ada kelihatan tulisan sudah tadi, terus gambar ininya biar gambar kita kelihatan gitu kan. Kan seolah ini adalah sedang apa itu namanya rapat terbatas gitu kan atas kesehatan Kanada dan atas kesehatan Indonesia. Ini kita sedang membicarakan soal lumpia sebenarnya. Nggak ada hubungannya sama standar kesehatan untuk Indonesia dan Kanada. Oke, itu tulisan siapa sih ya? Nggak ingat siapa ya. Itu ya, saya belum sempat nyari itu, A Daydreamer and a Night Thinker. Itu tapi sebenarnya apa itu lebih kemudian Arni menyepakatinya adalah jangan berhenti untuk bermimpi ya. Ya, dan jangan pernah berhenti untuk berpikir bagaimana untuk meraih impianmu itu. Oke, jangan pernah lelah untuk meraih impianmu itu. A daydreamer and a night thinker. Aku pikirnya itu nek awan niki turu, nek bengi kuwi rasa turu. Ngono ku nek diwaca karo diwaca karo anak-anak muda teman-teman di Elsa itu yang apa itu ini kan harus saya jelaskan gitu kan karena ini mau harfiah aktual atau kemudian filosofis kan begitu ini nanti kan khawatirnya terus dibacanya dari kanan karena Arab gitu kan kawan-kawan di Elsa itu kan ada yang dari hukum Arab usuluddin apa-apa nanti kan bahaya lah ini ternyata kawan-kawan dan kawan-kawan Elsa dan kawan-kawan yang lain Elsa Setanah Air jadi yang dimasukkan oleh Arni dan menjadi judul dari tema ngabuburit kita ini A Daydreamer and a Night Thinker itu lebih kemudian jangan pernah lelah untuk bermimpi jangan pernah takut untuk bermimpi ya inilah Arni kawan saya ini yang selain mimpi juga punya nyali gitu luar biasa dan saya itu sedang nggak membayangkan ketika si sulung sakit itu saya itu lagi gila ini di tempat jauh kita ini kan
ini kan perbedaan Asia sama Europe itu kan begini ya. Kita itu kan orang-orang Asia, itu kan orang-orang komunal kan. Artinya kemudian sakit sedikit tetangga, sedulur itu kan datang semua. Ya kan. Kalau Europe itu kan memang individual. Rasanya kan begitu lah. Ketika kemudian dirimu ini sebagai orang Asia, saya bilang suami kan juga orang Asia lah ya, Pakistan kan lebih dekat ke Asia. Anak sakit, jauh, dan itu dihadapin sendiri. Itu saya itu luar biasa itu. Tangguh kamu. Oke, Arni. Closing statement. Closing statement ya, Ar. Kanada itu kan bahasa nasionalnya kan bahasa Inggris dan Prancis. Saya nggak tertarik dengan bahasa Inggris. Untuk saat ini maksudnya, kan bahasa nasionalnya Kanada itu adalah bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Sejarahnya saya sedikit banyak sudah membaca soal Kanada. Nah, Arni, ini kan di Kanada kan lagi menjelang mau buka puasa. Yang pertama, nah di sini kita sedang sahur untuk menjalankan ibadah puasa. Tolong dong Ar, sapa kawan-kawan, sapa para sahabat se-Elsa setanah air ini, tapi dengan memakai bahasa Prancis dan mengucapkan selamat berpuasa atau kemudian dilanjutkan dengan selamat makan sahur dan berbuka puasa, ding. Saya Arni, selamat berpuasa buat kawan-kawan Elsa. Terus kemudian apa itu namanya? Bla 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 bla, tapi pakai bahasa Inggris, Ar. Karena ini kita rekam, saya aman, saya nggak perlu. Nanti kalau saya mau nanya tulisannya seperti apa, tinggal Japi Arni. Silakan Arni. Jangan pakai bahasa Perancis ya, bahasa Perancis aku nggak bisa. Aku bahasa Perancis cuma basicnya aja yang bisa. Oh beda ya, beda ya. Basicnya beda. Aku kalau di Kongo dulu kita ngomong bahasa Perancis, cuma banyak yang lupa sih aku. Jauh. Maksudnya kalau di Ontario kita biasanya Inggris bukan Perancis. Oh kalau di Ontario Quebec ya yang Perancis ya. Oke. Yang bukan bahasa Inggris ya dan bahasa Indonesia. Terserah. Apa? Artinya apa selain kalau bahasa Inggris kan umum lah ya. Apa ya? Apa ya? Bingung tak kamu tak? Bahasa Jawa tapi juga nggak bisa ngomong bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa di sini mah banyak. Di sini banyak, Ar. Oh ya? Aduh. Sebasic-basicnya Prancis pun nggak apa-apa. Apa ya? Saya itu bahasa Prancis itu tahunya cuma lesson de crise. Itu aja, itu udah gitu. Terus apa lagi ya? Udah gitu aja saya itu. Saya tahunya cuma perkenalan aja. Oh, boleh. Arni Wayuni. Ya, PT akan ada. Siap. Apalagi ya? Terus Yesui Karantrua As, apa sih namanya? Aku usianya 43. Terus kalau selamat berpuasa, selamat berpuasa apa kalau bahasa Prancis? Aduh, aku nggak ngerti ya. Puasa itu apa ya bahasa Prancisnya ya? Bukan fasten beda ya? Fasong gitu nggak gitu ya? Bengong gitu. Sengau kan katanya orang Prancis sengau gitu. Fastong nggak gitu ya? Oh, nih bahasa Prancis apa? Bahasa Prancis apa ya? Apa ya? Bentar, coba aku cek dulu bahasa Prancisnya apa ya? Ntar bahasa Indonesia, terus ntar puasa ya. Jean, masa Jean? Nggak tahu aku, pokoknya Bonjean. Bonjean ya, padahal kalau Inggrisnya kan fasten ya. Oke, bahasa Pakistan bisa nggak? Meneh. Cuma bisanya menantu nggak berbakti. Ramadan Mubarak. Oh gitu, oke siap. Ramadan Mubarak. Gitu. Luar biasa. Ini mantu apa gitu ya nggak begitu. Oke. Aku nggak bisa. Aku ngerti tapi nggak bisa ngomong. Apalagi kalau lagi dirasani pasti ngerti banget lah ya. Iya banget. Roza dia tuh ngomong kalau puasa itu Roza. Oke. Oke siap. Oke deh kalau Prancis Arni nggak pede, Pakistan nggak tahu. Oke deh. Bahasa Indonesia aja. Jangan, gitu kan. Yang unik gitu loh, Ar. Apa? Ngaturaken sugeng puasa. Ngaturaken sugeng puasa.
Oke, oke deh, nggak usah puasa. Sapa aja dalam bahasa Perancis. Tadi ini Apa? menyapa dalam bahasa Perancis saja. Tapi Oh, yang jangan pakai ketawa. Tadi kan ada ketawa-ketawanya. lah bisa nggak ngerti aku. Salut, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors vous and you? Dia bilangnya how are you? Je suis bien, I'm fine. Terus et vous and you? Je suis bien aussi, I'm fine also. Terus yes, itu aja. Oke, thank you Ari, thank you. Siap Ar, saya aja nggak kerasa ini ternyata sudah apa itu namanya, hampir 2 jam. Kayaknya 2 jam kurang 10 atau 15. Ya ampun deh, jam. Luar biasa. Tapi nggak baik dan egois kalau saya kemudian meneruskan obrolan yang asik ini, karena kan keluarga juga butuh untuk disiapkan menu untuk berbuka puasa kan Arya. Nitip salam saja Ar buat Pak suami Pere gitu kan. Pere itu kayak ayah ini jadinya Bilal namanya. Pere, gitu kan. Namanya Bilal. Bilal ya namanya. Oke, salam buat Mas Bilal Arni, terus kemudian salam buat Kaya, salam buat Ainat, Ayah, Farhat. Ainat sama Ayah, sama satunya siapa? Yang terakhir? Farhat ya. Farhat, oke. Sehat-sehat terus ya Arya. Amin, amin. Sehat-sehat terus juga di situ. Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Iya, Ar. Dan bismillah, pandemi ini segera terlewati. Arni bisa kemudian pulang ke Semarang, ke Indonesia, kembali lagi ke negara tercinta. Dan terima kasih Ar masih menjaga nasionalisme atas kecintaan Indonesia, negara yang kita cintai bersama-sama ini. NKRI harga mati. Lalu NKRI harga mati. Enggak keliru saya kemudian memakai dress code-nya adalah Gus Dur itu ya. Oke, Bapak-bapak, ternyata karena plural dan kemudian juga nasionalisme cinta tanah airnya juga masih kental banget. Begitu Arni. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Ya, selamat menjelang berbuka puasa.